nggak hadir, kita marah-marah juga. Mana lu nggak masuk? Jangan mau duitnya aja lo. Orang cuma nelpon doang dapat duit kan enak tuh. Apa susahnya? Pak tuh giginya masih lengkap ya? Bagus ya? Bagus. Aku udah bolong tuh banyak. Di dalamnya udah habis kena ulat gigi. Ulat gigi? Dulu berulat ini. Oh, masa kecil. Kenapa tuh? Ya macam mana lah gitu lah nasib kita. Iya. Tapi gigi Pak tuh masih rapi loh. Aku bolong-bolong Pak tuh makan kacang susah. Aku sana makan kacang. Hampir setiap hari ada kacang. Saya itu syarat buat nyemilan saya kacang. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bang Armen. Pada kesempatan kali ini saya pulang dari pasar modern, mampir ke tempat Pak Tuo. Tadi pagi saya lewat, Pak Tuo belum ada. Ternyata Pak Tuo bilang datangnya agak siang gitu. Udah, jadi saya mampir. Saya minum kopi sambil makan kue kacangnya ya. Walaupun di rumah udah banyak saya borong kemarin. Ini kopi yang saya pesan sama Pak Tuo tanpa gula. Jadi minum kopi tanpa gula pakai sambil makan kue kacang. Demikian bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi di tempat Pak Tuo. Maroko Tajo. Apa lagi? Ya dengan ini Pak Tuo. Makan nih. Wah, itu benar lagi Pak Tuo banyak orang. Hah? Banyak orang. Alhamdulillah. Mana? Orang belanja. Oh. Tuh kopinya tuh lagi minum dia. Ya masih banyak Pak. Mas, apanya? Ini. Oh, masih banyak. Iya. Enggak dimakan. Makan lah kan sehari dua masa tiap hari 10-an. Oh, makan satu orang. Iya. Anak aku ada kadang-kadang pada puasa. Bapak puasa nggak? Enggak. Mana puasa itu Muharram? Ada. Apa lagi? Sehat. Alhamdulillah. Pak. Ya. Ya Mas, kopi Mas. Pak, ya monggo dulu. Kopi coba kopi gitu. Oh, iya boleh. Rezeki orang bengkel. Rezeki orang bengkel. Iya. Rezeki ini kan kita bagi-bagi. Kalau kata Ustadz Agim, kalau motor bannya kempet itu rezeki tambal ban. Iya. Apa-apa. Ya. Kalau kita baru turun, orang nggak laku kagak. Orang cari makan juga. Ya sama cari makan. Kursinya cuma 3. Udah santai aja. Saya udah fleksibel, biasa sendiri, bisa duduk, nggak biasa lari. Mau duduk ke Udah, sana? santai aja, tenang aja. Itu ada. Ada tempat duduk. Takut panjang loh, tenang aja. Tinggal di mana Mas? Kita dari Medika Pak, Hah? dari Medika. Tinggal di situ. Medika. Belakang. Gram Medika ini? Perkampungan RS Medika, belakang RS Medika. Nah, di sini aman. Ya, Alhamdulillah. Tahu orang dagang di sini. Iya, harusnya coba gitu. Kita minta berlindung sama Allah. Sama Allah nggak ada yang nggak ada yang larang. Allah dekat. Kalau sama manusia telepon, nggak sempat lagi jauh. Ya. Kalau Allah nggak ada alasan. Alasan nggak ada kalau Allah. Kita tolong sama Allah, ya Allah lindungi aku cari makan ya Allah. Dunia dan akhirat ya Allah, dilindungi. Itu, berlindunglah sama Allah. Suami istri. Oh, dua-duanya. Ya. Yang biasa di sini mana yang suka ketawa tuh Pak? Suka ketawa. Yang perempuan. Saya kira anak bapak, bukan itu bapak. Oh, yang lewat sini. Yang suka nyapu juga, siapa nih temennya katanya? Kayak berapa kali saya ngobrol sama Trapo, ada Dio. Mana? Itu biasanya. Kalau enggak yang tua. Yang muda. Oh, bukan lah. Enggak ada. Yang tua dulu udah berhenti dia. Tukang sapu yang tua.
Itulah kita berlindung sama Allah. Sudah punya notaris. Notarisnya pindah. Tidak. Dan di depan jadi. Dan bukan lah, tapi gimana? Udah 2 sebulan nggak jadi-jadi. Ada dia dapat duit. Iya. Sudah dapat duit. Udah saya tukar kemarin. Dikembaliin lah uangnya. Jadi buat surat-surat. Mana yang belum dikembaliin suratnya dikasih. Ya, daripada nggak ada, Pak. Iyalah. Sehari berapa rokoknya? Sehari berapa batang? Ada 20. Hah? 20 batang. Wah, 20. Itu sampai dari pagi sampai malam. Kenapa nggak puasa sebelum Muharram? Nggak tahu hitungannya. Nah, itu nanti istri pada tahun istri puasa, anak-anak saya puasa. Saya nggak tahu hitungannya, nggak tahu puasa. Kemarin puasa mesti kasih tahu. Saya nggak keluar kemarin. Saya ngurus ini, saya curang ke notaris jam 9. Saya lewat ini lihat Patu. 9. Kapan? Kemarin. Oh. Udah lewat liatin Patu. Pulangnya aku sana sampai rumah jam 12. Jam 2 saya ke situ lagi tuh. Patu kemarin ada kan? Hah? Oh, kemarin saya beli, kan saya beli. Oh, iya. Nah, itu yang saya mau ketemu teman di sini mau rapat lagi. Saya mampir saya beli kan. Jadi kalau sambil kerja enak tuh makan, nggak terasa. Ini sebenarnya murah loh Pak. Kalau saya pernah isi kecil-kecil udah berapa? Dia jual 1 toples. Gitu. Ini tadi udah ngopi, saya sudah ngopi tadi. Itu ngopi makan telur, nggak ada biruknya. Saya pergi di situ pasar, pakai ube. Lagi tuh orang itu, temulung itu. Ketemu lagi? Iya, kapan nggak pulang? Katanya pulang. Dengan ini Pak Haji itu sakit tuh, Pak Koyo. Aku beli nak kue capek nih. Mau makan udah belum? Gak bisa makan karena giginya tuh apa yang sakit aja. Ada pernah berantem, giginya udah habis. Berantem sama siapa? Ketemu lu malam dikira copet, kan digebukin orang. Itu risikonya Pak. Oh. Ketemu lu malam dia kan dikira orang copet, dikira apa? Dipukulin orang. Jadi ngeri tuh kayak gitu, lu pulang aja, saya bilang, bukan gua ngusir lo. Lu di kampung masih enak bisa makan. Iya malam-malam rokok-rokok mana-mana ini sangka orang maling. Lu itu badan dekil begitu. Nah, sangka orang maling. Kan udah bilang, lu pulang aja. Ya. Susah kan gitu, sakit-sakitan terus badan krempeng begitu. Giginya habis udah Pak. Iya. Habis tinggal 1 sih. Goyang. Betul digebukin orang kali Pak. Dia bilang penyerapan saudara. Semua saudaranya bayar, atau ada saudara kiri juga 8. 1 ibu beda Pak. Ibunya beda bapaknya. Oh, boleh naya. Nah, lain ayah. Tapi dia bilang juga dia ini Pak. Kakak-kakaknya tuh seperti nggak mau kenal dia gitu. Tapi dia bisa ngaji, kerja kulit. Berarti sifat dia nggak suka kakaknya, sifatnya, Iya, saya bilang, bukan orangnya. kelas dong mah. Kakaknya marah. Sifat. Aku bantu dari kecil, kata setahun gini katanya digituin. Terus apa di orang lo banyak doa lah. Sama bisa baca Quran Pak. Itu doanya tuh bagus. Kan dia pernah marbot. Semua jadi marbot, gue bilang, kenapa lu di sini? Ah nggak dapat gaji Pak Haji. Iyalah, lu ikhlas di situ. Lu dapat dari orang, kasih orang kan masih kalau itu baik masih ada. Itu tuh masjid apa tuh Masjid Al-Ihsan, kalau mau dapat aja jatah sana tuh. Iya, dia tadi dia di apa di situ teknologi apa yang di situ muncul. Kalau di situ ini masjid baru tuh. Kalau mau ada situ ada aja rezeki. Iya maka itu. Nah, rajin aja lah. Iya. Rajin lah nyapu apa pagi-pagi karpet itu. Buat tidur ya. Kan paling enggak itu marbot gitu kan. Jadi ada lo bisa mandi tiap hari, seger, makan sekedar makan hidup bisa.
jangan mikirin kaya lo, gak bisa lo. Sebetulnya tinggal dari masjid selamat dia. Iya, Selamat. Nggak ada yang memukulin. Ini numpang lantung. malam kendaraan ya sangka orang maling, udah jelas. Hasil tuh begitu. Udah jelas. Risikonya begitu. Gitu. Kan namanya mau apa aja pemulung, kan dia bilang gitu. Sakit, mau minta obat apa? Oh lupa nih Pak Haji gitu. Ya tadi saya udah bilang udah 2 kali loh gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, gua sih anggap sedekah. Saya nggak ini ya. Kita jadi orang ini ada rezeki kita bantu. Tapi kan bukan itu, jangan bohongin, lu jangan bohongin saya bilang. Saya kan udah dibohongin gitu. Lu perlu minta kalau ada Orang dibohongnya Allah yang iya. Allah nggak tidur. Ah itu balasannya. Saya bilang itu. Jadi orang sekarang dia punya apa kayak Yasin tuh. Lalu saya gue cari nih, sekarang minta celana, kata nggak punya celana, motor nggak bisa sholat. Punya sarung, saya pernah kasih juga gitu. Tapi yang benar gitu. Kita ini jangan membohong diri sendiri. Itu kan membohong diri sendiri. Nah, jadi Allah tadi ada aja musibah dikasihnya. Biasa dia kan lama di sini nggak pernah dipukul orang. Kan Udah lama dipeluk, udah lama. udah lama. Bukan sekarang, udah lama. Sekarang sisa-sisanya gitu. Dulu pernah dipukul orang, atau di sini atau di mana gitu ya. Terus giginya habis Pak, saya lihat. Ya susah Pak, kalau lu begini saya bilang, lu mau mandi di mana saya bilang. Ya kalau lu ke sana di Marbot itu, lu mandi tiap hari, pasti bersih, lu dapat pahala, makan udah pasti. Coba lo jualan sedikit itu, jualan kopi, jualan apa di pinggirnya gitu ya. Siapa tahu orang yang habis sholat, tadi tadi mau ngopi, dulu kan bisa gitu. Gak ada kode, saya bantu, ntar saya kasih, saya bilang. Tapi emang ada kadang Pak, orang kalau emang udah sukanya apa, misalnya kayak begitu, males Pak. Jadi mungkin juga orang males Pak. Pak, itu keluar apa nih? Dia udah tinggal yang enak, iyalah. Udah biasanya minta-minta dikasih orang. Yang kurang bagus. Kalau kita ngarepin orang terus, nggak urusan orang bisa bantu. Kan dia, misal maaf saya Pak, saya bantu kan bukan dia aja, saya bantu Bapak juga. Dan juga orang itu saya bantu. Ini tukang ini Pak, tukang parkir sini Pak. Parkir Alfa ini. Karena pesak, bawah gitu Pak. Haji tolong saya nggak ada mau beli beras. Itu kan parkir, mulai subuh, sepi lah, nggak ada orang. Ya pagi iyalah. Iya nggak ada orang. Pulang jam 8 udah jam alih sama orang lain. Pagi jam begini, ada 20.000 nih pagi gitu. Mau ada beras, betul. Saya kalau dalam saya beliin nih, nah saya begini. Sampai rumah dia beliin apa lagi? Haji, dia udah beli beras, makasih Pak Haji. Dia kasih tahu nih kalau aku kasih uang, dia beli di foto Pak nih Haji. Beras saya udah beli, alhamdulillah kata dia Haji bantuannya. Cuma saya nggak ada lauknya. Wah, kenapa lo nggak bilang tadi? Jadi saya kadang-kadang beliin beras, saya kasih ke Indomie. Indomie berapa saya beli itu? Nanti sekali beli Indomie, beli telur lah, beli ikan apa gitu. Maka itu kalau di rumah saya itu makanan nggak habis, saya nambah Indomie saya lah tadi, saya marah-marah. Dan masak banyak-banyak, kasihan. Kita nggak dimakan mubazir. Orang tuh makan nggak bisa, makan pakai nasi aja. Kita dibuang-buang. Terus nggak marah itu. Yang wazir. Iya, ini Mbak tadi lewat, bantu saya. Dia kalau masak berlebih. 2 kali ini, kita tahu segini satu aja udah kenyang jus. Minum jus. Bikin sayur bayam. 2 mangkok. Bikin sayur apa tuh? Yang makan aku dewe. Jadi gimana sih bilang? Jangan banyak-banyak. Kalau makanan bisa diawetnya nggak apa-apa. Kalau sayur kan nggak bisa. Nggak bisa. Uap. Ya ini saya juga lagi ini bantu nih, saya lagi mau bikin sama temannya saya mau apa? Mau jualan warteg. Jadi pakai franchise. Jadi saya beli itu yang udah terkenal, saya bayar franchise-nya dia 183 juta. Bayar misalnya Pato punya kopi Pato. Kalau terkenal, Pato bisa jual nih. Dia orang pakai nama itu kan udah terkenal. Jadi orang udah nggak usah dipasarin lagi, udah tahu nih warteg ini gitu. Iya. Ya udah mau ini biar kemarin saya kesana saya rapat itu. Mau usaha juga. Yang penting masakannya, tukang masak. Betul, masaknya nanti orang dari Piko apa dia cari, kita
kita bayar. Udah semua disiapin Pak tuh kemarin ketemu. Ini tinggal cari tempatnya di mana yang bagus. Kalau warteg harus tempat, kalau kita di situ Pak, depan apa ya, depan universitas. Wah, ramainya Pak. Kalau orang mau kuliah, mau makan pasti situ dulu. Ya. Tapi nah, kita mau buka usaha, dia lihat dulu lokasinya. Kita lagi cari lokasi. Iya, cari lokasinya, lihat ada nggak yang pengununggunya. Sini bisa kalau ibunya kurus. Oh, nggak bisa ya, berarti jangan. Sana masuk sana. Biasa bisa sini ditutup. Biasa di pos ini nih. Pintu situ, tapi ditutup sekarang. Jangan, apalagi perempuan jangan. Iya. Orang-orang pada loncat tuh. Oh. Makanya dipasang pagarnya dulu. Iya, loncat. Kalau orang mati loncat. Pasang pagar. Kayak punya saya ini dulu pagar gaib orang. Nggak ada yang lewat orang. Saya nggak tahu ya, saya percaya apa tidak. Waktu kafe saya juga gitu, katanya gelap. Ya gelap, nggak nampak orang. Nggak nampak gitu. Tapi saya nggak tahu, saya kurang percaya gitu. Nah itu pagar gaib namanya. Boleh di Islam. Pagar gaib itu boleh. Kita syaratnya kita nggak minta sama dukun. Iya, aku pernah ada orang, Pak, ini harus begini-gini, harus tanam kepala babi. Bukan. Syaratnya minta sama saya. Enggak melalui dukun. Iya, bukan dukun, ada orang datang. Syaratnya begini. Garam halus, baca selawat Nabi keliling. Bismillahirrahmanirrahim, baca selawat Nabi keliling. Baca selawat Nabi keliling, taburkan garam. Itu aja saya itu. Ini dulu kan, ya Allah. Dulu. Iya, makanya itu yang kita lagi mikirin Pak Tuo. Kadang nanya orang sini, jualan kopi. Hah? Ada orang sampai sini ada kopi. Padahal kopi semua. Ya maksudnya, ya mungkin aja orang bego nanya ada kopi. Udah jual. Enggak nampak orang. Nggak nampak, ngapain dia sini? Iya itu makanya di pagar gaib tadi kagak ada dukun. Dukun tadi ada itu masalahnya. Dukun kan dibayar. Ada yang ini dangki sama saya ini kan, nah dibayar dulu. Dukun dari mana-mana, tapi ini pagar gaib. Saya tahunya Ustaz Nasihin ngasih tahu. Bapak jadi telepon Ustaz Nasihin? Bisa? Enggak, saya kan nggak bisa. Di video dia. Di video. Saya kan banyak sering nonton pagar gaib. Itulah yang pagar gaib itu. Nggak bisa nembus pagar gaib dia nggak pernah kena orang aja yang dapatnya. Nah itu pagar gaib namanya. Masuk kemana-mana dia membuka pagar gaib dukun-dukun itu. Gitu, ada juga. Dikasih apa? Aqua, minuman, air putih. Dikasih apa? Dibaca-bacain, dikasih itu. Sirup. Selawat Nabi. Ya orang Bali pun begitu Pak. Dia pernah waktu di Bali bikin acara. Itu ada harus tapi ditaruh ya di ujung-ujungnya di mana. Saya mau bikin acara, saya di hotel mau bikin acara gitu, seminar gitu ya, besar, saya undang dari macam-macam ya. Sampai luar negeri saya undang. Dia minta salah satu syarat gitu, dia harus taruh ya berdoa gitu ya. Ya kita meminta sama Allah. Ya itu mas kan masing-masing kan agamanya begitu. Kita di daerah dia, kita ikutin dia lah gitu ya. Tapi aku yang waktu pakai aku di sini, saya nggak mau udah. Alam kepala babi katanya, jangan kepala babi. Salah. Aja gua nggak mau, gua bilang. Salah. Saya sudah lillahi ta'ala, kalau emang laku, enggak ya udah, berarti Allah belum izinin saya begitu aja Pak Tuh. Rezeki saya cuma segitu Pak Tuh, misalnya saya dapat segini, ya udah kita ikhlas gitu. Jangan ngotot tuh segini ikhlas, ini rezeki saya jadi ini kasih Allah. Saya akan sempat tanggal 17, baru 1.000 manusia tanah lapang, satu orang pun nggak ada belanja. Satu tanggal 17 cuma laku 4.000 perak, itu bukan situ laku keliling-keliling. Satu hari untuk ini banyak dagangan 4.000 perak. Ini nggak nampak orang. Walaupun dibawa tempat orang rame, enggak. Jangan kembali nanya pun nggak ada. Makanya saya tahu saya menonton mau film si Ustaz Nasihin ini. Ada ilmu akal aja. Sebab kalau orang ilmu hitam ini berontok ilmunya, menguguran ilmunya garam halus.
taburkan keliling, Malah jauh-jauh. taburkan keliling. Capek mas? Capek situ ngantuk, ntar tiduran. Awas mas. Capek kali orang tua jalan capek juga ya, ojek gitu. Kira aku tapi capek juga orang jualan itu. Biasanya hari gini belum ada laku nih. Iya, iya. Tadi saya sekarang dulu pak, kan saya mulai minggu depan besok anakku yang laki udah mulai sekolah. Dia dekat sini. Yang perempuan sana jauh. Wah, gitu. Harus berangkat sebelum jam 6. Setengah 6 lo berangkat deh ya, bangun ya sih udah. Apa sekolah? Sekolah. SMA masuk yang perempuan. Oh, saya mau pindah kan tuh, saya lagi cari rumah daerah situ. Biar lebih dekat. Karena kalau di sebelah sana, saya nggak harus muter gitu, lebih dekat sana. Iyalah, iya. Pertimbangan saya gitu. Kalau di sana, anakku yang laki dekat situ dekat, ke sana dekat. Kalau sini dekat, ke sana jauh. Jadi kalau saya kebayangin menganggap ini seperti sungainya. Jadi saya harus berangin sungai ini dulu nih. Baru ke sebelah sana kan udah nggak ada lagi gini. Langsung aja jalan-jalan kecil tikus, keluar jalan gede gitu. Itu pertimbangan saya lagi nyari-nyari nih. Gitu. Tapi agak stres juga nih dikit nih. Ini udah selesai, ada masalah ini, ada muncul lagi masalah. Itu muncul lagi masalah gitu. Minta solusinya sama Allah. Minta solusi sama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar ya Allah. Jangan kita panik-panik gitu ke orang Islam, nggak boleh. Minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar sama Allah. Aku cari makan yang bagusnya. Anakku begini, ada. Minta petunjuk sama Allah. Nah, selesai. Saya juga berdoa supaya dapat tempat yang bagus. Buat anak saya, buat saya juga. Karena rumah ini saya mau perpanjang, nggak bisa. Orang bilang nggak bisa, maaf, saya mau jual rumah ini. Ya udah. Saya ngomong tetangga aku orang baik, orang dari Medan, baik sekali dia. Opung, dia tempat itu sopan gitu. Ah, sehat Pak. Opung, saya mau pindah Opung, karena ini nggak mau dipanjang, dijual. Beli aja Pak. Nggak mau, kurang bagus semua di sini. Banyak retak-retak, bocor-bocor, rumah baru Pak, bocor. Saya betul-betulin. Jadi rumah itu Pak, dia asal jadi keran yang nggak dipasang yang sealnya itu, foto klosetnya juga nggak dipasang, juga jadi begitu. Tapi rumah mewah. Rumah belum dipakai. Rumah baru. mewah. Ini macam mana? Itu orang mungkin cepet-cepet jadi. Kata orang itu udah berapa kali ganti kontraktor. Oh, berarti ini itu salah pemborong. Pemborongnya yang mandornya nyolong semen, diganti lagi. Begitu juga ganti lagi. Akhirnya, ya kalau gitu kan rugi dia Pak. Nah, akhirnya dikecil-kecilin gitu. Jadi apa? Asal jadi aja. Asal jadi. Semen dinding Pak, asal ditaruh tempel Pak, taruh gitu. Kita ini tebal. Karena yang di dapur ini Pak, keramik, tersenggol jatuh. Pas dilihat cuma cara ujung aja Pak. Ya Allah. Rumah aku yang di situ Pak, nggak ada retak sedikit pun. Ini pas dibongkar nggak panggil orang coba, dibongkar plafonnya. Masih bolong Pak, belum ditutup. Ya hujan masuk lah Pak. Iya Mian. Itu benar itu orang memborong. Saya tuh sampai marah-marah gitu. Mampus lu pemborong sih gitu. Didoain lah. Ya, gimana lah Pak? Itu orang nyusahin orang itu orang. Jadi semua orang di sini bukan saya rumah baru Pak. Iya. Itu lopas Pak, tembok-tembok. Jadi airnya berembes Pak. Nah ini kan keramik cuma nggak dikasih Pak. Yang di bawah kamar mandi itu masuk ke bawah airnya. Ini plafon roboh, Bapak bayangin Pak. Baru Pak. Kalau Pak beli ngapain gue beli rumah gituan? Dikasih juga gue mikir, gue ada kepepet aja gue sewa. Kalau gue nggak mau gue. Nah sekarang anak saya udah selesai situ. Saya karena tadi biar nggak susah, saya mau tambah dulu setahun lah. Nggak bisa Pak, ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin itu yang terbaik buat saya gitu Pak. Saya kenapa? Saya udah dandanin, saya biayain berapa itu rumah. Pakai uang saya sendiri Pak. Saya harus bikin lagi, ganti ini. Jadi rumah itu baru beli kan belum dia apa-apain. Rumah baru belum ditinggalin sama orangnya. Jadi saya masuk, saya pas duduk closet, hanya nggak dipasang Pak. Jalan air orang, wah area. Jadi karena ditaruh gitu aja Pak, diputer. Kan harus dikasih itu, yang plastik itu, supaya nggak bocor. Iya, bener-bener ya.
retak di mana-mana Pak. Kalau di kamar mandi tuh merembes Pak di atasnya. Rupanya Pak di atas air netes di kamar mandi di atas karena nggak dikasih nat Pak pinggirannya itu. Di air masuk situ Pak, masuk sini. Pak, saya bilang itu pemborong jahat Pak. Saya sampai bangkrut. Ya boleh gitu Pak, tapi jangan nyusahin orang lah. Dia ada titik-titik tertentu yang dimana yang berbahaya, yang nggak boleh. Gitu, itu pemborong nanti Allah yang membalas, Allah yang membalas. Orang ambil untung, saya silakan mau nipu silakan, tapi maksudnya jangan yang menyusahkan orang gitu Pak. Kalau yang kelihatan boleh, ini nggak ada yang kelihatan Pak. Bolong, dari mana mau bocor? Pas saya dibongkar Pak, di atas itu ada peralon Pak. Ini nggak masih bolong Pak. Jadi peralonnya ada renggang gitu. Hujan masuk Pak, masuk ke plafon. Ya lama-lama jebol plafon Pak. Berapa tahun udah situ? Saya udah 2 tahun, memang habis kontrak. Saya nggak mau perpanjang lagi. Itu rumah baru, belum pernah ditinggalin orang Pak. Saya rumah baru, masih baru sama sekali. Nah, terus beli nggak mau saya. Saya malah saya biayain semuanya itu. Saya orang kan malas, kita orang nggak usah, malas gua nanya orang itu. Nah kemarin saya ngomong sama yang orang di situ yang ngurusin saya, nawarin saya, tanya dong sama bos lu tuh, bisa nggak gue perpanjang? Betul deh, udah. Mungkin saya juga berdoa ya Allah tunjukkan saya mana yang tempat buat tinggal yang bagus buat saya, buat anak-anak saya, karena saya kan mau sekolah supaya lebih dekat Batu ya. Kalau di sini saya nonton sekitar 20 menit. Dan kalau nanti di sebelah situ mungkin bisa 10 menit. Nama anak perempuan Pak, dandan apa segala macem. Terus bilang kamu harus bangun jam 5 deh paling telat. Kamu setengah jam harus dandan segala macem. Setengah 6 lewat dikit berangkat. Ayo masih belum rame, masih sempet. Kalau udah lewat itu bahaya deh. Ngapain? Anak kamu udah jam 7 berangkatnya Pak, jam 7. Bangun doang, mau ada penamanya perempuan Pak, dandan pesoleknya itu kan enggak. Sekarang kalau dia situ nggak bisa gitu ya, kan dia yang minta situ. Saya suruh di tempat kakaknya nggak mau. Karena tempat kakaknya itu saya di pesantren Pak, bagus, kita pengen di situ. Kaki itu datang ngaji dulu Pak. Itu sana ada rumah yang mau dijual ke pinggir jalan. Kan? Aku nggak mau beli rumah, sekarang masih pindah-pindah Pak. Ke sini bisa pindah, cuman saya nggak mau jauh harus ke sini karena saya sering ketemu teman-teman daerah sini. Udah tadi mau dekerin ada juga situ, udah dinawarin bagus di sana di Latinos. Cuma saya pikir jauh juga dari situ nggak jauh. Enggak di sini ini dekat masjid Al Insan ini. Saya cari kontrak. Mau kontraknya? Ada nggak dekat situ kontrak? Nggak ada ya? Ya belum tanya. Saya mau cari ke masjid, anak saya tuh yang laki tuh, ya cariin ke masjid. Kayak kita bisa sholat subuh sana, sholat di bawah. Anakku bagus laki nih. Udah sekarang naik kelas 2, udah sadar, udah hebat. Kalau saya jalan nasihatin, kalau kita ke mall, sholat dulu ya. Sholat jadi kamu di atas. Aku bilang dari rumah aja tamu, kan kita pulang sama sholat sini. Jadi sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Bapak tuh bagus tuh. Oke sholat langsung berangkat. Di Mekah gitu Pak tuh. Begitu udah mau azan, tutup ya orang bisa keluar. Tutup sholat deh. Kalau habis sholat apalagi. Walaupun ada juga tutup aja, pegawainya nggak ke masjid. Kan pegawai banyak tuh orang Mekah. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Myanmar, kadang ada gitu. Jadi kalau dari itu dia nggak semua gitu ya, kelihatan aja. Dia malas-malas juga. Bukan tuh. Saya balik dulu betul ya. Iya. Saya doain aja Pak tuh yang ini tanah saya dijadiin. Iya. Dia bilang sih ini notaris baru ya. Dia minggu depan beres. Bilang Pak tuh, doain saya Pak tuh biar saya lancar ininya nih. Iya. Saya langsung bilang gini, saya nanti naik mobil, saya keliling-keliling, saya cari rumah. Sekarang 2 bulan lagi Pak tuh, saya nanti kalau pindah, berarti kan saya harus pindahin barang. Kedua rumah ini yang saya tinggal saya bersihin juga, ya. Oke, tutup dulu Pak tuh ya. Iya. Jam 8.13. Mesti kerja, jam 9 kerja. Tak telepon, teman mau tahu gimana ini. Jadi kita kantor tapi pakai telepon. Jadi saling ini. Ada apa? Ini kemarin gimana gitu. Kalau nggak hadir, kita marah-marah juga. Kemana lu nggak masuk? Jangan mau duitnya aja lo. Orang cuma nelpon doang dapat duit kan enak tuh. Apa susahnya? Iya. Pak tuh giginya masih lengkap ya? Bagus ya? Bagus.
Aku udah bolong Pak tuh banyak. Di dalamnya udah habis kena ulat gigi. Ulat gigi. Dulu berulat ini. Oh, Masya Allah. Masa kecil. Kenapa Pak tuh? Ya macam mana lah gitu nasib kita. Iya, orang ya. Tapi gigi Pak tuh masih rapi loh. Aku bolong-bolong Pak tuh makan kacang susah. Aku seneng makan kacang. Hampir setiap hari ada kacang. Saya tuh sarap buat nyemilan saya kacang Pak tuh. Sama ini sekarang nih. Ini Pak tuh gitu. Oke Pak tuh ya. Makasih ya. Iya. Yuk kita selesai dulu, besok ketemu lagi kita bicara lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.